Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Maulana dari jurusan Tarbiyah dan Keguruan semester 3 kelas PAI. Jadi tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi UTS dosen UTS Sejarah Peradaban Islam, dosen pengampu Ustaz Iqbal Ismum Imum. Jadi langsung saja kita ke video selanjutnya. Jadi di sini ada beberapa pembahasan yang akan saya jelaskan. Yang pertama itu kita akan membahas tentang pengertian secara bahasa dan istilah para ahli. Jadi baik secara bahasa, sejarah berasal dari bahasa Arab syajarun yang artinya itu pohon, menggambarkan pertumbuhan dan perkembangan kejadian dari masa ke masa. Dalam bahasa Inggris, histori berasal dari Yunani histori yang arti penyelidikan atau pengetahuan berdasarkan penelitian. Secara istilah, sejarah adalah kajian tentang peristiwa masa lalu manusia yang disusun secara sistematis untuk memahami perkembangan kehidupan. Jadi menurut para ahli, Herodotus, sejarah adalah kajian menceritakan kejadian masa lalu agar menjadi pelajaran bagi generasi mendatang. Terus menurut Muhammad Yamin, sejarah adalah ilmu yang disusun atas hasil penyelidikan terhadap peristiwa masa lampau dengan bukti nyata. Terus menurut Muhammad Ali, sejarah adalah keseluruhan perubahan dan kejadian nyata yang berkaitan dengan manusia di masa lalu. Terus kita masuk ke pembahasan tentang kondisi sosial dan politik bangsa Arab sebelum Islam. Jadi pertama itu kondisi sosial. Jadi mengenai kesukuan. Jadi bangsa Arab itu dalam sistem kabilah yang sangat menjunjung tinggi kesetiaan pada suku, terus ketidakadilan. Jadi penindasan terhadap perempuan seperti melampaui perempuan dan rendahnya status sosial perempuan. Terus masalah kepercayaan. Jadi mayoritas pengaruh budaya politis menyembah banyak dewa, meskipun ada yang Yahudi, Nasrani dan agama Hanif. Terus masalah humanitas rendah, banyak yang terjadi perbudian, minum keras dan perburukan antar suku. Itu kondisi politiknya. Jadi masalah orientasi politik, tidak ada pemerintah pusat. Setiap kabilah bersifat otonom dan sering terlibat konflik antar suku. Terus masalah ketergantungan asing, sebagian wilayah berada di bawah pengaruh kekuasaan besar Romawi di utara dan Persia di selatan. Terus masalah ketiadaan hukum yang berpusat, hukum bukan berdasarkan tradisi suku tanpa sistem hukum yang tertulis atau universal. Baik, jadi pembahasan selanjutnya yaitu mengenai kemajuan yang dicapai umat Islam pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Jadi pada masa Khalifah Umar bin Khattab, yaitu 634 sampai 644 Masehi, umat Islam mencapai banyak kemajuan di berbagai bidang. Yang pertama itu kemajuan administrasi dan pemerintahan. Sistem administrasi wilayah, pembagian wilayah Khalifah menjadi beberapa provinsi dengan gubernur sebagai pemimpin. Lembaga Diwan dibentuk untuk mengatur pendataan keuangan negara dan pembayaran gaji pemimpin. Terus lagi kalian
kalender Hijriah ditetapkan sebagai kalender resmi umat Islam. Terus perluasan wilayah, penaklukan besar termasuk Syam, Mesir, Persia, dan Yerusalem, luas wilayah dengan kekhalifahan secara signifikan. Terus menjadikan Islam sebagai agama mayoritas di wilayah yang ditaklukkan. Terus yang ketiga itu pembangunan infrastruktur, pembangunan masjid sebagai pusat ibadah dan pendidikan hukum berdasarkan syariat Islam secara konsisten, pembentukan polisi sebagai penjaga keamanan. Terus yang kelima itu kemajuan yang dicapai sosial dan ekonomi. Jadi reformasi agraria, pendataan tanah, memastikan distribusi yang adil, pembentukan Baitul Mal sebagai lembaga keuangan kesejahteraan masyarakat. Kepemimpinan Umar dikenal karena keadilan, ketegasan dan dedikasinya terhadap kesejahteraan. Terus kita masuk ke pembahasan mengenai latar belakang darinya perang sipil. Jadi perang sipil 657 Masehi jadi karena konflik politik antara Khalifah Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah bin Abi Sufyan. Nah, adapun latar belakangnya yakni pembunuhan Khalifah Utsman. Muawiyah menyuruh untuk Ali untuk menangkap dan membunuh Utsman. Terus ketegangan politik, Ali menunda pembunuhan karena situasi belum stabil sehingga Muawiyah menuntut Ali dan tegas. Terus latar belakang lain itu ambisi kekuasaan. Muawiyah menggunakan isu keadilan untuk posisinya dan menantang legitimasi Ali sebagai khalifah. Terus ketidaksepakatan internal banyak sahabat Nabi mendukung Ali, tetapi sebagian besar rakyat Syam mendukung Muawiyah. Dan konflik ini memuncak dalam perang disiplin dekat Sungai Efrat yang berakhir dengan arbitrasi dan semakin memecah belah umat Islam. Terus kita masuk ke pembahasan yaitu mengenai perbedaan kebijakan politik masa dinasti Umayyah di Damaskus dan masa dinasti Abbasiyah di Baghdad. Jadi perbedaan kebijakan politik dinasti Umayyah di Damaskus dan dinasti Abbasiyah di Baghdad. Dari segi sistem, pertama itu kita dari sistem pemerintahan. Jadi Bani Umayyah kekalifahannya bersifat monarki militer dengan kekuasaan pusat pada Bani Umayyah. Sedangkan Bani Abbasiyah kekalifahan lebih berbasis birokrasi dengan melibatkan berbagai etnis dan profesional dalam pemerintahan. Kata kepemimpinan, Bani Umayyah menunjukkan identitas Arab dengan kebijakan yang mengutamakan bangsa Arab, sedangkan Bani Abbasiyah lebih inklusif dan berperan besar daripada Arab, terutama Persia. Terus ibu kota, Bani Umayyah berpusat di Damaskus dekat dengan wilayah Syam dan Arab, sedangkan Bani Abbasiyah berpusat di Baghdad menjadi pusat intelektual dan perdagangan dunia Islam. Terus fokus pada kebijakan. Nah, perbedaannya itu Bani Umayyah menekankan ekspansi wilayah dan kekuatan militer, sedangkan Bani Abbasiyah lebih menekankan pengembangan ilmu pengetahuan seni dan kebudayaan. Terus perbedaan hubungan dengan ulama. Jadi Bani Umayyah kadang terjadi ketegangan dengan ulama karena kebijakan politik yang pragmatis, sedangkan Bani Abbasiyah lebih mendukung ulama, terutama dalam
pengembangan ilmu keislaman.